Jadi pada siang hari ini tadi yang dilaksanakan rapat koordinasi, kemudian khususnya untuk Polri dan TNI, kemudian yang mengenai masalah pemilu kada, pengamanan pemilu kada. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pilkada yang akan dilaksanakan bulan Februari tahun 2017 ini merupakan suatu pesta demokrasi, dan kita harapkan dalam usia yang 71 tahun ini demokrasi kita sudah semakin dewasa. Kita tentunya semua berharap bahwa pesta demokrasi ini betul-betul pesta untuk menggunakan hak-hak demokrasi warga, baik hak demokrasi warga untuk dipilih maupun juga untuk memilih. Untuk itu salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemilu kada adalah upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Dalam kaitan ini maka Polri dan TNI merupakan kekuatan inti didukung oleh berbagai stakeholder lainnya, termasuk media, masyarakat, civil society. Tentunya kita harapkan bisa bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas Kamtipmas. Dan dari jajaran Polri dan TNI, kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima untuk semua lini dari atas sampai dengan ke bawah, dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan tingkat Babinsa, Babin Kamtipmas, juga dengan Bapak Mendagri tadi, dengan lurah dan kepala desa, kita sepakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas. Untuk kaitan itu, maka bila posisi Polri dalam hal ini jelas kami memposisikan sebagai posisi yang netral untuk memelihara keamanan dan stabilitas Kamtipmas. Kemudian bila ada hal-hal yang terjadinya pelanggaran hukum atau pelanggaran dalam pemilu kada itu, tentunya kita berharap semua dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Jadi jangan dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional atau yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi tindakan-tindakan anarkis. Dan ini tentunya kita harus jaga bersama-sama. Dalam hal ini kami dari Polri tentunya sangat berkomitmen untuk menjaga stabilitas Kamtipmas bersama-sama dengan TNI dan seluruh stakeholder lainnya. Kami kira itu yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Terima kasih yang saya hormati Kapolri dan rekan-rekan media. Tadi disampaikan oleh Kapolri setelah testing bahwa ini adalah pesta demokrasi, pesta rakyat, jadi rakyat bergembira. Maka saya tegaskan di sini bahwa TNI berpihak pada stabilitas keamanan, dan TNI menyiapkan segala daya dan kekuatan yang ada untuk membackup Kepolisian Republik Indonesia apabila ada hal-hal yang berusaha untuk merusak stabilitas dan keamanan bangsa ini yang sama-sama menjadi sorotan dunia, bahwa demokrasi dan agama menjadi contoh dunia. Jadi ini komitmen saya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semua Pangdam saya perintahkan untuk siaga semuanya, dan jangan ragu-ragu, kerahkan semua kekuatan daya yang ada untuk memulihkan keamanan yang ada apabila ada yang mengganggu. Terima kasih. Ya, Pak Kapolri, bisa tanya Pak Kapolri? Ya, silakan. Saya Haider Afat, wartawan radio BBC London, Pak Kapolri. Ya. Baru-baru ini ada pernyataan dari sebuah pimpinan organisasi massa yang sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa menuntut agar kepolisian serius menangani laporan dugaan pelecehan agama. Sejumlah LSM khawatir bahwa tindakan pengerahan massa itu akan berdampak terhadap upaya kepolisian memeriksa Gubernur DKI Jakarta Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, atas kekhawatiran itu apakah ada jaminan dari kepolisian tidak akan berpihak kepada tuntutan massa? Terima kasih. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa bila ada dugaan-dugaan pelanggaran, baik pelanggaran pidana umum maupun pelanggaran pemilu kada, sudah ada mekanismenya. Pelanggaran-pelanggaran untuk pidana umum ditangani oleh kepolisian,
Sementara untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu kada ditangani oleh Bawaslu yang tergabung dalam sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Kemudian berkaitan dengan permasalahan yang dilaporkan dugaan penistaan agama, ini sudah dilakukan proses hukum dan sekarang sudah masuk tahap penyelidikan. Bahkan hari ini saya mendapat laporan dari Kabareskrim, terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama juga sedang dilakukan pemeriksaan hingga saat ini. Nah, ini tentunya kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan mekanisme hukum yang berlaku. Kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi, tidak melakukan upaya-upaya pengerahan kekuatan lain-lain yang dapat berujung pada anarkis, yang tentunya akan merugikan kita semua. Sekali lagi, kita adalah negara demokrasi, kita serahkan pada aturan main dan aturan hukum yang ada. Silakan dikawal proses-proses hukum itu tanpa perlu untuk melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa. Saya kira demikian. Ya, terkait dengan masalah pungli, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa sudah dibentuk Satgas yang sudah dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam. Kemudian sudah dibuat strukturnya dan perintah beliau agar dilaksanakan operasi di layanan-layanan publik terdepan yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat, seperti masalah sertifikat, KTP, SIM, STNK, BPKB, dan yang lain. Dalam kaitan itu, maka Polri juga sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan tangkap tangan ya, pungli di kalangan internal Polri sendiri. Hingga saat ini sudah ditangani sebanyak 235 kasus yang ditangani di kalangan internal Polri. Sambil internal kita lakukan kegiatan operasi pungli ini, juga secara eksternal dilakukan dengan gabungan bersama-sama dengan Kejaksaan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, instansi-instansi terkait, termasuk dengan POM TNI. Saya kira itu.